Halo anak-anak kelas 1, berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa sebelum belajar dipersiapkan dulu alat belajarnya, dan jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan di subtema 1, lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian nanti dapat menggunakan kosakata tentang perkembangbiakan dan ciri-ciri benda hidup secara tertulis. Dan juga Pak Guru harapkan kalian juga dapat menuliskan bilangan yang terdiri atas 2 angka sesuai nilai tempatnya. Dan juga kalian Pak Guru harapkan dapat menggambar simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Untuk mulai pembelajaran hari ini, ayo amati gambar berikut. Di sini Pak Guru punya 3 gambar. Yang pertama adalah gambar hewan, yang kedua adalah gambar manusia, dan yang ketiga adalah gambar tumbuhan. Apa persamaan dari ketiga gambar ini? Ayo coba, apa persamaannya? Mereka sama-sama mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Ini burung mempunyai anak, manusia juga mempunyai anak, dan tumbuhan ini juga mempunyai tunas baru atau anaknya istilahnya. Nah, karena semuanya berkembang biak, namanya berkembang biak itu adalah mempunyai keturunan. Karena semua berkembang biak ini dinamakan makhluk hidup. Nah, atau benda hidup. Benda hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak yaitu bertambah. Nah, antara lain burung ini. Burungnya awalnya 1 nih, kemudian berkembang biak menjadi 3. Nanti berkembang biak lagi menjadi 6, berkembang biak lagi, dan seterusnya. Itu namanya berkembang biak. Manusia juga. Ini awalnya manusia 1, terus mempunyai anak 1, nanti mempunyai anak lagi 1. Nah, jadi akhirnya bisa berkembang biak. Kemudian tumbuhan juga, awalnya tumbuhan 1, tumbuh tunas 1, tumbuh tunas lagi 1, mereka berkembang biak, bertambah banyak. Kalau benda yang tak hidup itu tidak dapat berkembang biak. Misalnya batu, meja, almari itu tidak dapat berkembang biak. Nah, bisanya dibuat lagi. Atau misalnya meja dibuat lagi. Tapi kalau batu, ya sudah, batu ya itu tidak dapat berkembang biak, mereka tetap jumlahnya tetap. Berkembang biak itu tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Nah, berkembang biak itu biar punya keturunan, biar punya anak, biar punya tunas baru kalau tumbuhan. Itu tujuannya berkembang biak. Lalu berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan di awal tadi, berkembang biak itu menambah jumlah. Awalnya 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan seterusnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga. Tujuannya apa berkembang biak? Agar benda hidup itu terjaga, tetap ada terus. Nah, kalau misalnya meja suatu saat rusak, kalau rusak sudah nggak ada, kecuali dibuat lagi. Tapi kalau hewan, burung misalnya, kalau dia tidak berkembang biak, tidak bertelur, tidak beranak, nanti kalau mati tidak bisa dibuat lagi karena itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, jadi benda hidup itu tujuannya berkembang biak antara lain agar kehidupannya terjaga, selalu ada terus.
Coba perhatikan gambar berikut. Pak Guru mempunyai gambar lagi nih. Ada yang pertama ini kuda, yang kedua burung. Kuda termasuk benda hidup, ya kan? Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apa? Kuda disebut benda hidup karena kemudian burung. Aku tahu burung disebut benda hidup karena apa? Nah, coba kita jawab. Kalau kuda tadi disebut benda hidup karena berlari, misalnya bergerak. Nah, karena bergerak itu disebut benda hidup. Lalu burung, kenapa burung disebut benda hidup? Karena apa? Karena ini gambarnya burungnya berkembang biak. Nah, misalnya seperti itu. Aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Nah, aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak, ya kan? Bergerak kan ciri-ciri benda hidup. Berkembang biak juga ciri-ciri benda hidup. Nah, kita lanjutkan. Nih, di sini Pak Guru punya gambar kucing. Kucing benda hidup juga kan? Aku tahu kucing disebut benda hidup karena apa? Coba kalian pikirkan. Yang kedua gambar ulat. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena, coba apa jawabannya? Aku tahu kucing disebut benda hidup karena dia dari kecil menjadi besar, berarti tumbuh. Nah, tumbuh itu juga ciri-ciri benda hidup. Nah, aku tahu ulat disebut benda hidup karena apa? Karena ini ulatnya sedang apa? Sedang makan, jadi makan, makan. Nah, aku tahu ulat disebut benda hidup karena makan. Nah, ulatnya makan. Tuh. Jadi tumbuh ini juga ciri-ciri benda hidup, makan juga termasuk ciri-ciri benda hidup. Nah, bisa mengingatnya? Jadi, apakah kamu sudah ingat tadi ciri-ciri benda hidup apa saja tadi? Ada berkembang biak, ada bergerak, kuda tadi, ada yang membutuhkan makan, ulat dan lain-lain, semuanya kan membutuhkan makan benda hidup. Dan tumbuh besar atau bertumbuh itu ciri-ciri benda hidup. Berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan dan tumbuh besar. Nah, di sini Pak Guru punya ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur, betul kan? Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Coba, mari kita menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Nah, Pak Guru punya telur di dalam keranjang. Yang pertama keranjang besar, isinya berapa telur nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam satu keranjang besar ada 10 telur. Kalau dalam satu keranjang kecil ini ada 1 telur. Nah, padahal dalam keranjang besar ini ada 4 keranjang besar. Kalau keranjang kecilnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau kalian masih ingat nilai tempat, nah, kalau sejumlah 10 ini disebut apa? Puluhan. Kalau ada yang 111 disebut satuan. Nah, kalau di sini puluhannya ada berapa? Tadi ada 4. Lalu satuannya ada berapa tadi? 7. Jika dituliskan dengan kotak-kotak agar mudah, ini dalam nilai tempat itu seperti ini. Di tadi puluhannya ada 4, yaitu ditulis 4 puluhan. Kemudian satuannya tadi ada 7, ditulis 7 satuan. Nah, kalau digabungkan menjadi 47, ditulisnya atau dibacanya 47. Tulisnya EMPAT PULUH
UJUH 47. Tuh. Jadi 47 itu ada 40-an, yaitu 40 dan 7 satuan, yaitu 7. Nah, angka 4 menempati nilai tempat puluhan dan angka 7 menempati satuan. Coba ini Pak, ada soal lagi. Di sini ada puluhannya berapa? Coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 puluhan dan satuannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga satuan. Jadi kalau digabungkan menjadi 66, dibacanya 66, ditulisnya ENAM PULUHNENAM 66. Jadi 66 itu 60 ditambah 6. 60-an tadi kan 60. 6 satuan ditulis 6, dari 66. 6 menempati puluhan, 6 juga yang menempati satuan, karena puluhan dan satuannya sama tadi ya. Nah, sebagai latihan coba kalian kerjakan atau selesaikan soal berikut. Di sini ada 7 puluhan dan 75, maksudnya 7-nya puluhan, 5-nya satuan. Coba nanti ini kalian tulis di buku kalian sebagai latihan ya. Soal ini bisa kalian lihat di buku tema kalian, tema 7. Coba nanti kalian buka, ada soal yang Pak Guru tunjukkan di sini, 75 dan 89. Bagaimana mengerjakannya? Nah. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kamu kemarin sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila kan? Nah, sekarang coba tebak ini gambar simbol sila keberapa. Ini Pak Guru punya coret-coretan. Ini gambar sila keberapa ini? Kira-kira gambar apa dulu? Ya, betul. Ini adalah gambar. Nah, gambar kepala banteng. Ini adalah simbol sila yang keempat. Nah, bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah bunyinya. Sudah ingat? Simbolnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah sila keempat Pancasila. Lalu terakhir Pak Guru ingin menyampaikan permainan. Nah, ada beraneka jenis permainan. Nah, alat-alat permainan itu termasuk benda yang tak hidup atau benda mati. Boneka benda tak hidup, mobil-mobilan benda tak hidup, kartu-kartu benda tak hidup. Nah, ada juga di sini Pak Guru punya dadu. Dadu juga benda yang tak hidup. Dadu itu yang berbentuk kubus, berbentuk kotak kubus ini. Kalian bisa nggak nih membuat dadu? Nah, dadu ini maksudnya Pak Guru, ini ada 2 dadu untuk menentukan nilai tempat atau untuk berlatih untuk bermain nilai tempat. Yang satu ada dadu satuan, yang di sini ada dadu puluhan. Ini kan jumlahnya ada 10 kotak, ini puluhan, yang ini dadu satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus membuat pola dulu. Nah, ini biasanya memakai kertas yang tebal, kertas karton atau kertas sampul. Ini tebal. Membuat gambar pola seperti ini bisa kalian contoh nanti di buku tema kalian. Setelah itu diberi titik
yang pertama satuan. Nah, 1 2 3 4 5 6. Kalau yang dadu yang kedua puluhan, 10 20 30 40 50 60. Setelah membuat seperti ini dipotong, nanti dipotong semuanya, kemudian digunting, maksudnya kemudian direkatkan, dikasih lem. Ini yang ada kelebihannya tadi, ini untuk tempat lem. Nah, ini dilem, nanti akan menjadi bentuk dadu kotak seperti tadi. Nah, akan menjadi bentuk dadu seperti ini. Yang pertama ini adalah dadu satuan, yang kedua nanti jadi dadu bilangan puluhan. Cara bermainnya adalah buat kelompok dengan anggota 4-5 orang. Ini sendiri juga bisa sebenarnya. Siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan, jadi 2 dadunya tadi dipakai semua. Kemudian tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. Lalu lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Jadi kedua dadu dipegang kemudian dilempar secara bersamaan. Nanti angka yang muncul dituliskan di kolom ini. Angka yang muncul di dadu puluhan angka berapa, angka yang muncul di dadu satuan angka berapa, kalau digabungkan menjadi berapa. Misalnya angka di puluhannya muncul, dadunya muncul 20 dan satuannya muncul 5. Berarti kalau digabungkan 25, ditulis DUA-PULUH-LIMA 25. Nah, kalian lakukan beberapa kali biar mendapatkan bilangan puluhan dan satuan. Nah, ini untuk belajar bilangan puluhan dan satuan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti latihan-latihannya dikerjakan itu ya, sebagai tugas kalian, sebagai latihan di rumah. Antara lain tadi adalah menuliskan ciri-ciri benda hidup. Apa tadi ciri-cirinya, masih ingat? Kalian tulis. Lalu menyelesaikan persoalan tentang nilai tempat. Nah, tadi ada 2 persoalan tentang nilai tempat, coba kalian selesaikan. Lalu menggambar sila keempat Pancasila. Ini walaupun kemarin sudah menggambar, nanti coba kalian warnai. Kemarin Pak Guru lihat kalian menggambarnya belum ada warnanya. Lalu yang terakhir bermain dadu bilangan nilai tempat. Nah, ini kalau sudah ada yang mendampingi membuat dadu, kalian bisa bermain dadu bilangan nilai tempat. Nah, bagaimana? Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan semangat.